Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2118 PADG 2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran, maka pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS sebagai standarisasi alat pembayaran non-tunai yang selanjutnya per 1 Januari 2020 mewajibkan semua pembayaran non-tunai menggunakan KRIS. Lalu pada kenyataannya di lapangan, apakah masyarakat terutama para UMKM dan generasi milenial terutama mahasiswa menganggap pengimplementasian KRIS ini dapat memberikan efektivitas dan efisiensi sebagai sistem pembayaran digital? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Anita Nursoleha, Fadlah Wasti Laila, dan Heni Nurlaili Diana, yang akan membahas mengenai efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran non-tunai KRIS terhadap UMKM dan mahasiswa. Adanya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran, maka hal tersebut telah mendorong transaksi keuangan digital di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang tajam dalam 3 tahun terakhir. Data terbaru dari Bank Indonesia mengenai nilai transaksi uang digital KRIS menunjukkan bahwa pada tahun 2020, volume transaksi keuangan digital sebesar 17 juta dengan nilai transaksi sebesar 1,2 miliar. Lalu pada tahun 2021, volume transaksi keuangan digital meningkat menjadi sebesar 59 juta dengan nilai transaksi sebesar 4,7 miliar. Kemudian, pada Oktober 2022, volume transaksi keuangan digital pun terus mengalami peningkatan, menjadi sebesar 91 juta dengan nilai transaksi sebesar 9,6 miliar. KRIS ini mengusung slogan unggul yang merupakan singkatan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Tujuan dari peluncuran KRIS oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI adalah mendorong efektivitas dan efisiensi untuk menyederhanakan transaksi pembayaran digital, memperlancar sistem pembayaran, dan mempercepat inklusi keuangan digital. Selanjutnya, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan KRIS dari segi pelaku usaha dan pembeli atau mahasiswa. Indikator tersebut adalah yang pertama, kualitas sistem. Indikator kualitas sistem pada KRIS dapat diukur dari beberapa segi, yaitu dari segi kemudahan dalam penggunaannya dan dari segi fungsional. Untuk kemudahan dan fungsional KRIS dari sisi penjual atau pelaku usaha, yaitu fitur KRIS yang mudah untuk diaplikasikan, di mana penjual tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian yang banyak karena uang pembayaran dari pembeli langsung masuk ke rekening penjual secara otomatis. Dari segi pembeli atau mahasiswa sendiri, efektivitas dan efisiensi KRIS dari segi sistem adalah fiturnya yang mudah dan simpel karena tinggal scan pembayaran otomatis terbayar. Yang kedua, kualitas informasi. Efektivitas dan efisiensi penggunaan KRIS dari segi kualitas informasi dapat dilihat dari ketepatan waktu, di mana bagi penjual dengan menggunakan KRIS akan mempersingkat waktu pembayaran dan tidak menimbulkan antrian kasir yang panjang. Sedangkan bagi pembeli atau mahasiswa, dengan menggunakan KRIS, pembeli tidak perlu repot menggunakan uang tunai dan menunggu kembalian, serta prosesnya juga lebih cepat, tinggal scan pembayaran selesai. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Indikator kualitas pelayanan dapat diukur dengan melalui perangkat keras atau lunak yang digunakan sangat up-to-date. Fasilitas pembayaran KRIS yang disediakan oleh para pelaku UMKM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pembeli yang sebelumnya kurang puas karena menyediakan pembayaran yang terbatas. Sedangkan dari sisi pembeli, KRIS dapat diakses oleh semua e-wallet dan m-banking. Yang keempat adalah indikator pengguna. Indikator pengguna KRIS dapat diukur berdasarkan frekuensi dan waktu penggunaan, jumlah akses, pola penggunaan, dan ketergantungan. Bagi para pelaku UMKM yang menjadi pengguna karena menyediakan KRIS sebagai alat pembayaran, mengaku lebih menyukai menggunakan KRIS sebagai alat penerima pembayarannya, karena dana yang langsung masuk ke rekening penampungan KRIS lebih mudah dalam proses pembukuannya di akhir hari. Kemudian dari segi pembeli, dengan menggunakan KRIS mereka sangat terbantu karena kadang saat lupa membawa uang tunai tidak perlu repot untuk ambil uang tunai dulu di ATM dan akses ke semua aplikasi e-wallet juga lebih mudah, sehingga mempersingkat proses pembayaran. Yang terakhir adalah kepuasan pengguna. Dari segi kepuasan pengguna KRIS, metode pembayaran ini dapat dikatakan telah efektif dan efisien karena semua pengguna KRIS, baik itu penjual maupun pembeli, merasa telah diuntungkan dari segi waktu dan kemudahan, di mana pembayaran dengan KRIS jadi lebih mudah dan lebih cepat serta tidak menghambat antrian. Melihat penerapan KRIS yang belum sejalan dengan kenyataan yang ada di lapangan, maka kami melakukan wawancara dan juga kuesioner terhadap para penjual UMKM serta mahasiswa. Nama saya Isaman, karena lebih simpel aja dah. Iya, karena kalau pakai tunai itu kadang pihak kasir itu ada yang salah hitung, tapi kalau pakai KRIS kan simpel. Karena kan
sudah eranya digitalisasi kan, lebih simpel aja. Kebanyakan sekarang kan yang beli itu kan mahasiswa kan. Mahasiswa kan itu juga kaum milenial kan. Iya. Jadi kebanyakan mahasiswa juga pakai kris kan, timbang pakai yang tunai. Kalau dari segi outletnya, dampak positifnya itu ya pasti nggak repot, akan keuangannya gitu. Jadi misalkan pakai tunai kan kita harus kasih kembaliannya berapa, nyari uang receh dulu berapa gitu ya. Nah, iya. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap para penjual UMKM di sekitar, maka dapat disimpulkan bahwa para penjual ini sudah menggunakan sistem pembayaran kris sejak 1 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2021. Hanya satu outlet, yaitu outlet Susarjana, yang sudah menggunakan sistem pembayaran ini sejak 3 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2019. Para penjual ini memilih beralih pada sistem pembayaran kris dikarenakan sistem pembayaran ini dianggap lebih mudah, praktis, fleksibel, dan juga mengikuti perkembangan era digitalisasi. Sampai sejauh ini, penggunaan sistem kris sudah banyak digunakan, terutama apabila para pembeli adalah seorang mahasiswa. Namun, ada di beberapa outlet seperti toko soto yang sudah kami datangi, di sana beliau mengatakan bahwa hanya 30% dari pembeli yang menggunakan sistem pembayaran kris, sisanya masih menggunakan uang tunai. Sedangkan di outlet lain seperti outlet Susarjana dan juga Kiwae, justru mayoritas malah menggunakan sistem pembayaran kris. Dampak positif yang dirasakan para penjual dari penggunaan sistem pembayaran kris ini yaitu seperti tidak repot dalam mencari kembalian, terutama apabila uang pembayaran yang digunakan yaitu pecahan uang besar seperti 50.000 atau 100.000, dan juga mempermudah kasir, terutama apabila saat toko itu dalam keadaan ramai. Selama menggunakan kris ini, para penjual mengaku tidak banyak mengalami kendala, mungkin hanya di beberapa saat tertentu seperti saat sinyal susah atau proses scan yang membutuhkan waktu agak lama. Menurut para narasumber kami sendiri, sistem pembayaran kris ini sudah sangat membantu dan juga sangat bagus, dan tidak banyak yang harus ditingkatkan. Hanya saja mungkin proses uang masuk yang membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Beberapa narasumber kami mengharapkan bahwa uang masuk mungkin bisa dipercepat seperti 5 jam setelah transaksi. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan ke sejumlah responden yang merupakan mahasiswa aktif dari sejumlah universitas di Indonesia, hasilnya yaitu hampir semua mahasiswa telah menggunakan kris sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi, di mana nilai hasil respon kuesioner mencapai sebesar 94,1% telah menggunakan kris dan 5,9% belum menggunakan kris sebagai alat pembayarannya. Responden yang telah menggunakan kris sebagai alat pembayarannya sebesar 58,8% mahasiswa selalu menggunakan kris sebagai alat pembayaran, 29,4% sering menggunakannya, dan 5,9% kadang-kadang menggunakan kris sebagai alat pembayarannya. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan juga bahwa hampir semua mahasiswa telah menggunakan kris sebagai metode pembayaran non-tunai, karena selain efisien juga lebih efektif, serta lebih mudah, simpel, dan menghemat waktu. Kris juga dapat memberikan dampak positif, yaitu prosesnya cepat, selalu membayar dengan nominal yang pas sehingga tidak perlu menunggu kembalian, dan terkadang mendapat cashback bagi e-wallet tertentu. Selain adanya dampak positif yang dirasakan para pengguna kris, metode pembayaran ini juga memiliki beberapa kendala seperti barcode tidak terscan dengan baik dan jaringan internet yang tidak stabil. Semua responden mahasiswa juga setuju sistem kris ini dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pembayaran non-tunai, dan kris akan menjadi metode pembayaran yang akan digunakan di masa depan. Karena saat ini perkembangan teknologi sudah masif dan semua kebutuhan sehari-hari sudah serba digital. Bahkan banyak lembaga perbankan yang sudah mulai buka pelayanan digital banking, sehingga kedepannya kris akan tetap digunakan sebagai alat pembayaran dengan keunggulan dari kris sendiri, yaitu praktis dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual UMKM dan juga kuesioner mahasiswa, maka dapat disimpulkan bahwa kris telah menjadi alat pembayaran yang efektif dan efisien bagi para penjual dan pembeli, terutama mahasiswa, yang didasari oleh indikator yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan pengguna, dan juga kepuasan pengguna. Sehingga kris dapat membantu para penjual dan pembeli untuk mempersingkat waktu dan mempermudah dalam hal pembayaran digital. Oleh sebab itu, diharapkan untuk kedepannya sistem pembayaran kris ini akan terus ada dan berkembang, dan juga bisa menjamah ke daerah-daerah yang mungkin saat ini belum bisa terjamah kris karena terkendala jaringan.